Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana kabar hari ini? Baik, Ibu. Syukurlah kalau semuanya kabar baik. Oke anak-anak, sebelum kita mengikuti kegiatan belajar mengajar kita pada pagi hari ini, kita awali kegiatan kita dengan doa. Ibu minta salah satu bisa memimpin doa. Anak Is bisa memimpin doa. Marilah kita niatkan hati dan batin kita untuk berdoa. Izinkan saya membawa doa ini dalam ajaran anak Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Bapa dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu karena atas berkat dan perlindungan-Mu dari hari-hari yang lalu hingga pada pagi hari ini. Sekarang kami akan melaksanakan kegiatan belajar mengajar kami. Kami mohon berkatilah dan bimbinglah kami agar apa yang kami lakukan pada hari ini dapat berjalan sesuai dengan rencana-Mu. Kudus terkait puji kini dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Is yang sudah memimpin doa. Berikutnya Ibu mau mengecek dulu kehadiran. Bagaimana hari ini semuanya lengkap? Ibu. Siapa yang tidak hadir? Farida, Ibu. Farida, Terus. Mereka ini yang belum datang, alasannya terlambat atau memang benar-benar tidak mau datang? Terlambat, Ibu. Oke, kalau terlambat nanti kita tunggu saja ya, mereka nanti menyusul. Ya, Ibu. Oke anak-anak, sebelum kita melanjutkan ke materi yang baru, di sini aku mau bertanya. Siapa yang masih ingat dengan materi minggu lalu? Ayo, siapa yang masih ingat? Perubahan lingkungan, Ibu. Oke, benar sekali ya untuk anak Vicky. Tepuk tangan dulu untuk anak Vicky. Tapi tadi malam anak Vicky pasti belajar. Jadi minggu kemarin kita belajar materi tentang perubahan lingkungan. Ada yang masih ingat dengan definisi perubahan lingkungan? Ayo, siapa yang masih ingat? Oke, anak Adita silakan. Baik, Ibu, perubahan lingkungan itu terjadi akibat bencana alam. Oke, benar sekali ya. Jadi di sini Ibu mempertegas kembali, perubahan lingkungan itu adalah perubahan yang terjadi di dalam lingkungan sehingga dapat menyebabkan terganggunya keseimbangan lingkungan akibat faktor manusia maupun faktor alam. Nah, perubahan lingkungan akibat faktor manusia itu seperti apa? Pembakaran hutan, Ya, pencemaran lingkungan, apalagi pembakaran hutan, Ibu. pembuangan sampah. Benar sekali ya. Jadi faktor manusia itu tuh membuang sampah, terus menebang hutan sembarangan, membakar hutan. Oke, benar sekali. Kalau ini faktor perubahan yang diakibatkan oleh alam, Tanah longsor, Tsunami, letusan gunung api. oke, benar sekali. Jadi semuanya belajar ya dengan materi minggu kemarin. Oke anak-anak, di sini Ibu kembali mau bertanya. Tadi sudah menjelaskan tentang perubahan lingkungan. Di sini Ibu mau bertanya, bagaimana kondisi perubahan lingkungan di sekitar tempat tinggal kalian? bersih, Bagaimana untuk anak Anita? bersih. Bersih. Oke, menurut anak Anita bersih. Menurut anak Ayu rusak. Polusi, benar sekali. Ada yang lain? Tidak tahu kan dengan kondisi lingkungan tempat tinggal kalian? Tercemar akibat sampah, Ibu, sampah dari masyarakat. Oke, benar sekali. Jadi tidak ini hanya di lingkungan tempat tinggal kalian saja, tetapi di lingkungan sekitar kita, di kampus juga itu lingkungannya sangat kotor ya. Jadi banyak sampah, ada yang membuang sampah sembarangan, ada yang membuang sampah di selokan. Jadi itu menyebabkan kerusakan pada lingkungan. Nah, jadi dari hal yang kita diskusikan, kira-kira apa yang muncul di benak anak-anak, materi apa yang cocok untuk kita belajar hari ini?
pencemaran lingkungan. Benar sekali. Tepuk tangan dulu kita semua. Materi kita hari ini adalah tentang pencemaran lingkungan dengan 3 tujuan pembelajaran yang kita capai. Ibu minta dicatat ya. Ya, Ibu. Sudah dicatat semua? Sudah Ibu. Jadi kita hari ini ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, agar siswa dapat mendeskripsikan pengertian pencemaran lingkungan berdasarkan gambar dengan tepat. Yang kedua, agar siswa dapat menyebutkan macam-macam pencemaran lingkungan berdasarkan gambar yang dipaparkan dengan tepat. Dan yang ketiga, agar siswa dapat menyebutkan contoh pencemaran lingkungan berdasarkan gambar yang dipaparkan dengan tepat. Bagaimana, bisa lihat gambarnya? Bisa. Bisa tidak? Bisa Ibu. Oke. Jadi di sini Ibu ada gambar. Ibu minta anak-anak semua untuk amati gambar tersebut. Di sini Ibu mau bertanya, berdasarkan gambar ini apa yang muncul di pikiran anak-anak semua? Pencemaran lingkungan. Oke, benar sekali ya. Jadi gambar ini ada kegiatan manusia yang membuang sampah. membuang sampah sembarangan yang mengakibatkan akan merusak lingkungan. Nah, berdasarkan gambar ini ada yang bisa mendeskripsikan apa itu pencemaran lingkungan? Bagaimana? Baik, kalau tidak ada yang menjawab, di sini Ibu mempertegaskan. Jadi pencemaran lingkungan itu adalah masuknya zat energi atau komponen yang dapat merusak lingkungan ataupun berubahnya segala bentuk tatanan lingkungan dari hasil kegiatan manusia ataupun proses alam yang dapat mengancam kualitas lingkungan. Bisa paham? Bisa Ibu. Bisa. Berdasarkan gambar ini, ada yang bisa menyebutkan macam-macam pencemaran lingkungan? Pembuangan sampah. Siapa yang tahu? Ada apa saja macam-macam pencemaran lingkungan? Ada pencemaran air Ibu, Oke, benar sekali. Apa lagi? ada pencemaran tanah dan Dan udara. pencemaran Oke, benar sekali. Tepuk tangan untuk teman aku. Jadi macam-macam pencemaran lingkungan itu ada pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Ada yang tahu apa itu pencemaran air? Baik, Ibu yang menjelaskan saja. Pencemaran air itu merupakan perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti air sungai, air laut, danau, dan tanah akibat aktivitas manusia. Jadi air yang sudah tercemar itu biasanya ditandai dengan warna, rasa, dan bau yang berubah. Berdasarkan gambar ini, contoh dari pencemaran air itu seperti apa? Pembuangan sampah sembarangan Di sungai. Oke, benar sekali. Membuang sampah di sungai ini dapat menyebabkan terjadinya pencemaran air. Yang kedua ada pencemaran udara. Siapa yang tahu apa itu pencemaran udara? Pembakaran sampah. contohnya. Itu contohnya. Ibu bertanya definisi atau pengertian dari pencemaran udara.
Baik, biar saja Ibu yang menjelaskan saja. Pencemaran udara itu merupakan suatu kondisi di mana udara itu tercampur dengan zat atau unsur lain yang dapat mengakibatkan kondisi buruk bagi udara dan tidak layak lagi atau dapat membahayakan bagi makhluk hidup. Contoh pencemaran udara berdasarkan gambar tersebut, ada yang tahu? Pabrik. Oke, benar sekali ya, itu asap pabrik. Terus ada yang sedang merokok. Yang berikut ada pencemaran tanah. Jadi pencemaran tanah itu merupakan suatu keadaan di mana bahan kimia itu buatan manusia, dia masuk dan merubah lingkungan secara alami. Contoh pencemaran tanah di sini, siapa yang tahu? Pencemaran tanah ini ada orang yang membuang sampah atau menumpukan sampah di suatu tempat, dan ada juga yang menumpukan sampah pada pohon tanaman, sehingga akan terjadinya pencemaran tanah dan berakibatkan pada tanaman sehingga tanaman itu tidak subur. Bagaimana dengan penjelasan Ibu? Apakah bisa mengerti? Bisa, Ibu. Ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada yang. Baik, kalau sudah mengerti, di sini Ibu akan membagikan LKS. Silakan adik-adik membentuk 2 kelompok saja ya, karena jumlah kita hanya sedikit. 3 orang. Ada 4 kali 3. Sudah kesini sudah. Sudah ya, waktunya sudah habis. Sudah Ibu ketiga. Oke. Silakan yang mewakili kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini saya mewakili teman-teman dari kelompok 1 ingin membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama, berdasarkan fakta-fakta yang telah dipaparkan melalui gambar di bawah ini, diskusikan bersama teman kelompok informasi apa saja yang kalian dapatkan. Kemudian jelaskan. Di gambar yang pertama, informasi yang kami dapatkan itu adalah gambar ini merupakan kejadian pembakaran sampah yang mengakibatkan pencemaran udara yang berakibat buruk bagi lingkungan dan proses pernapasan makhluk hidup. Di gambar yang kedua, informasi yang kami dapatkan gambar yang menunjukkan pencemaran air pada selokan yang dapat mengakibatkan penyumbatan aliran air di sekitar rumah dan di mana ketika musim hujan akan menyebabkan banjir. Di gambar yang ketiga, itu adalah gambar yang menunjukkan pencemaran pada tanah yang dapat berdampak negatif yang sangat berbahaya bagi lingkungan, manusia, dan juga hewan. Di gambar yang keempat, itu adalah gambar yang menunjukkan banjir akibat hujan besar yang mengakibatkan pencemaran air dan mengganggu aktivitas masyarakat dan juga rusaknya lingkungan. Untuk nomor 3A, sebutkan jenis pencemaran yang terjadi pada bacaan tersebut dan mengapa termasuk jenis pencemaran tersebut. Jadi di sini dari kelompok kami, jenis pencemaran yang terjadi itu adalah pencemaran tanah. Mengapa ini merupakan pencemaran tanah? Karena menurut kami
Pencemaran ini diakibatkan oleh pemakaian pupuk dan pestisida yang berlebihan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk anak X. Bagaimana, ada tanggapan dari kelompok lain? Kelompok 2 ada tanggapan untuk kelompok 1? Tidak ada Ibu. Tidak ada, semuanya jawaban sama? Iya Ibu. Ada, oke. Vicky silakan. Jadi baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan telah diberikan kepada saya. Tadi di jawaban 3A teman menjelaskan bahwa pencemaran yang terjadi di pernyataan tersebut adalah pencemaran tanah. Jadi di sini kami sedikit menambahkan. Jadi pencemaran yang terjadi di pernyataan tersebut bukan hanya pencemaran tanah, melainkan ada juga pencemaran air. Sekian dan terima kasih atas kesempatan kami. Oke, tepuk tangan dulu untuk jadi benar sekali ya, bukan saja pencemaran tanah tetapi juga ada pencemaran air akibat dari pupuk pestisida limbah pertanian. Jadi itu penggunaan pupuk pestisidanya secara berlebihan sehingga pada saat ada aliran air itu dia mengalir sehingga dapat membunuh atau mematikan organisme-organisme yang ada di dalamnya seperti ada ikan, udang, apalagi belut dan lain sebagainya. Oke, silakan kelompok 2. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Berdasarkan fakta-fakta pada gambar di atas, jelaskan pendapat kalian apa yang terjadi jika masalah tersebut tidak diatasi. Akan terjadi pencemaran lingkungan seperti pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah. Nomor 3B, diskusikan bersama teman kelompok apa yang kalian ketahui tentang pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan merupakan dampak dari perubahan lingkungan yang disebabkan karena aktivitas manusia maupun terjadi secara alami. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Denita. Tepuk tangan dulu untuk Denita. Ada tanggapan dari kelompok 1 dengan jawaban dari kelompok 2? Pas? Iya, Bu. Oke. Jadi di situ ada gambar. Gambar itu tuh pasti kalian tahu tempatnya di mana. Gambar banyak di sini. Di situ ada gambar yang kedua dan ketiga keempat tuh pasti kalian tahu tempatnya. Tahu Ibu. Di mana? Di depan kampus 2, terus Dan di di bawah jalan bawah. di lampu merah, lampu 5. Benar sekali ya, itu tempatnya itu di bawah depan kampus dengan di lampu merah. Tanjung. Itu di depan kampus itu tuh ada gambar yang sampahnya tumpuk di selokan dan tumpuknya di jalan raya. Itu tuh faktor manusia atau faktor alam? Manusia, Ibu. Benar sekali. Jadi sampah-sampah seperti itu tuh dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan sehingga dia berdampak buruk bagi lingkungan. Apalagi kalau seperti sampah yang dibuang ke selokan itu tuh dapat mengakibatkan bau yang tidak sedap dan bisa juga menimbulkan penyakit. Bagaimana dengan penjelasan hari ini? Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Kalau bisa dipahami, sebelum mengakhiri kegiatan belajar kita hari ini, di sini Ibu ada sedikit tes lisan untuk ambil nilai ya. Yang pertama, Ibu mau tanya dulu untuk anak Denita. Apa yang anak Denita ketahui tentang pencemaran air? Tidak usah berpikir secara luas ya, yang anak Denita ketahui saja pencemaran air yang sesuai dengan keadaan kondisi lingkungan di sekitar sekalian. Pencemaran air itu yang saya ketahui pencemaran yang dilakukan oleh manusia, membuang sampah di sungai dapat menyebabkan air berubah warna, perubahan warna, rasa dengan
aromanya. Oke, benar sekali ya. Tepuk tangan dulu untuk anak Denita. Jadi pencemaran air itu tuh dapat menimbulkan warna, rasa, dan bau yang berubah. Itu akibat dari kegiatan manusia. Berikutnya untuk anak Zaitun, apa yang anak Zaitun ketahui tentang pencemaran tanah? Jadi pencemaran tanah itu merupakan pencemaran yang diakibatkan oleh sampah yang membusuk ibu yang ada di sekitaran lingkungan kita seperti di jalan raya yang bisa merusak lingkungan. Oke, benar sekali. Tepuk tangan untuk anak Atun. Berikutnya untuk anak Anita. Apa yang anak Anita ketahui tentang pencemaran udara? Pencemaran udara adalah pencemaran yang diakibatkan oleh asap kendaraan seperti mobil, motor, dan lain-lain. Oke, benar sekali. Tepuk tangan untuk anak Atun. Jadi kendaraan bermotor, terus asap rokok itu, terus ada yang membakar sampah, menimbulkan pencemaran udara. Itu juga akan mengakibatkan terganggunya proses pernapasan pada makhluk hidup. Oke, sudah semua ya? Sudah, Ibu. Baik. Terima kasih untuk partisipasi kita pada pagi hari ini. Ibu harap belajar dengan materi pencemaran lingkungan ini sampai di rumah belajar kembali. Di sini Ibu sedikit kasih tugas ya. Dicatat. Jelaskan dampak pencemaran lingkungan bagi makhluk hidup. Sudah semua? Sudah Ibu. Tolong dikerjakan, minggu depan dikumpul. Ya Ibu. Baik. Sekian saja materi kita hari ini. Untuk mengakhiri kegiatan belajar kita pada pagi hari ini, kita tutup dengan doa. Ibu minta anak Denita untuk memimpin doa. Marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Izinkan saya membawa doa ini menurut ajaran agama Katolik. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Malaikat Allah, Menekanlah ya Tuhan, Tuhan untuk melindungi aku. Terakhirlah lindungilah dirinya dan segala alamnya. dan Terima kasih ya untuk anak Denita yang sudah memimpin doa. Baik. Terima kasih untuk kebersamaan kita hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih Ibu.